Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Nurul Hayat Hibatullah. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang gaya, yaitu materi IPA kelas 7 di semester 1. Apa kalian pernah menggerakkan suatu benda? Benda apa yang kalian gerakkan? Bagaimana cara kalian menggerakkan benda tersebut? Ternyata cara benda bergerak ada kaitannya loh dengan gaya. Yuk simak materinya sama-sama. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan gaya pada benda dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kedua, peserta didik mampu membedakan jenis-jenis gaya dengan tepat. Ketiga, peserta didik mampu melakukan perhitungan mengenai resultan gaya dengan tepat. Keempat, peserta didik mampu menganalisis pengaruh gaya terhadap gerak benda dengan tepat. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Apabila kalian ingin memasuki suatu ruangan, kemudian di depan ruangan tersebut ada meja yang menghalangi, maka apa yang akan kalian lakukan untuk memindahkan meja tersebut? Tentunya, untuk memindahkan meja tersebut, kalian akan mendorong atau menarik meja. Nah, mendorong dan menarik meja ini ada kaitannya dengan gaya. Gaya adalah sesuatu berupa dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Satuan internasional gaya adalah Newton. Gaya dapat merubah arah gerak sehingga disebut sebagai besaran vektor. Gaya dapat mempengaruhi perubahan arah, perubahan bentuk, dan perubahan kecepatan. Perhatikan gambar berikut ini. Andi mendorong meja ke arah kanan, sedangkan Dimas mendorong meja ke arah kiri. Keduanya memiliki gaya yang sama. Maka, apakah meja tersebut akan bergerak? Meja tersebut akan tetap diam. Kenapa diam? Karena nilai gayanya sebesar 0. Besar gabungan gaya yang bekerja pada suatu benda disebut sebagai resultan gaya. Arah resultan gaya untuk kasus pada meja yang didorong tadi adalah resultan F sama dengan F1 ditambah min F2. Sekarang kita akan membahas contoh soal resultan gaya. Dua orang siswa memindahkan meja guru di ruang kelas 7F dengan gaya masing-masing. Siswa pertama 60 Newton dan siswa kedua 40 Newton. Tentukan resultan gaya yang bekerja pada meja tersebut. Maka resultan gayanya adalah sigma F sama dengan F1 tambah F2. Karena arah gayanya sama, maka 60 Newton ditambah 40 Newton sama dengan 100 Newton. Contoh soal kedua, Ratu memindahkan meja guru di ruang kelas 7F ke arah kanan dengan gaya 60 Newton. Sedangkan Laila mendorong meja tersebut ke arah kiri dengan gaya 40 Newton. Tentukan resultan gaya yang bekerja pada meja tersebut. Maka resultan gayanya adalah sigma F, F1 tambah min F2. F1-nya 60 Newton, F2-nya ke arah kiri minus 40 Newton, maka resultan gayanya 20 Newton ke arah kanan. Contoh soal ketiga. Maliku dan Daniel menggeser meja ke arah kanan dengan gaya sebesar 60 Newton dan 40 Newton. Sedangkan Rohman menggesernya ke arah kiri dengan gaya 40 Newton. Tentukan resultan gaya yang bekerja pada meja tersebut. Maka resultan gayanya adalah sigma F, F1 tambah F2 tambah F3. F1 60 Newton, F2-nya 40 Newton, F3-nya ke arah kiri minus 60 Newton. Maka sigma F adalah 40 Newton ke arah kanan. Selanjutnya ada jenis-jenis gaya. Yang pertama ada gaya otot. Contohnya adalah ketika kalian melakukan kegiatan tarik tambang. Yang kedua, gaya pegas. Contohnya pada saat seseorang sedang bermain anak panah. Yang ketiga, gaya magnet. Contohnya pada magnet. Yang keempat, gaya mesin, yaitu gaya yang bekerja pada mesin. Contohnya mesin motor, mesin mobil, dan lainnya. Yang kelima, gaya listrik. Contohnya pada kipas angin yang bekerja memutar karena adanya listrik. Keenam, gaya gesek. Contohnya
seseorang yang mendorong meja, terjadinya gaya gesek antara meja dengan lantai. Yang ketujuh, gaya gravitasi, contohnya daun kering yang jatuh ke bawah. Kenapa saat mendorong meja terasa sedikit getaran dan terdengar suatu bunyi? Hal ini karena adanya gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bergesekan dan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesek dapat dipengaruhi oleh kekasaran permukaan benda dan berat benda, tetapi tidak dipengaruhi oleh luas permukaan benda. Artinya, semakin kasar permukaan dan semakin berat benda, maka gaya gesek yang ditimbulkan akan semakin besar. Jenis gaya gesek itu ada dua. Yang pertama ada gaya gesek statis, yaitu gaya gesek yang terjadi pada saat benda belum bergerak. Contohnya, pada saat kalian mau mendorong meja, maka meja tersebut pada awal kalian mendorong akan terasa berat. Yang kedua, ada gaya gesek kinetis, yaitu gaya gesek yang terjadi setelah benda bergerak. Contohnya, pada saat kalian telah mendorong meja, maka pada saat didorong, meja tersebut akan terasa ringan, tidak lebih berat daripada sebelumnya. Contoh gaya gesek yang pertama ada gesekan antara ban mobil atau motor pada saat berkendara di jalan raya. Gesekan antara kursi meja di lantai pada saat sedang mendorong meja. Gesekan antara kaki dengan lantai pada saat berjalan. Gesekan antara batu asah dengan pisau. Kemudian ada gesekan antara tangan dengan pensil atau pulpen pada saat menulis. Materi tentang pertemuan gaya sudah selesai. Terima kasih semuanya.